Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sirajul Umam dari LPTK IAIN Kediri, penghafal Al-Quran Hadis sekaligus guru di MI Miftahul Huda Silir dengan nomor peserta PPG 1992050006098 dan NIM PPG 24209632. Pada hari ini, hari Kamis 8 Mei 2025, saya siap melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan transformasi batch 1 di MI Miftahul Huda Silir pada kelas 5 dengan tema hadis tentang ciri-ciri munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allah luar biasa. MI Miftah. Yes. Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa Saka tidak masuk? Sakit. Semoga cepat sembuh ya. Jangan lupa nanti kalau pulang sekolah boleh dijenguk temannya yang sakit. Sekarang kita cek kerapiannya masing-masing. Yang duduknya belum sempurna silakan disempurnakan. Yang kopiahnya belum benar dibenarkan dulu. Yang kerudungnya masih acak-acakan dibenarkan juga. Sudah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian munafik, ya, sekilas pengertian munafik. Nah,
hadis tentang ciri-ciri munafik. Terus capaian pembelajarannya apa untuk bab ini? Peserta didik mampu menghafalkan, menganalisis, melafalkan, dan mengomunikasikan arti dan isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik sebagai dasar menjadi pribadi yang jujur dan memiliki kesolehan sosial sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kita fokusnya ada di mengomunikasikan arti dan kandungan. Kenapa? Karena ini penting untuk sampean agar menjadi seorang yang berjiwa sosial, seorang yang jujur. Tujuannya apa aja? Tujuan pembelajarannya adalah melafalkan, menghafalkan, menganalisis, dan mengomunikasikan arti dan kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik agar menjadi pribadi yang jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya kita pelajari di sekolah, kita amalkan di sekolah, tapi juga diamalkan di rumah atau di masyarakat. Sudah dibaca bukunya di rumah? Sudah dibaca hadisnya? Ada yang ingat berapa ciri-ciri orang munafik? 3 atau 4? 3. Terus sekarang Pak Umam akan bertanya kepada kalian semua. Masih ingat ciri-ciri orang munafik yang katanya 3 itu ya? Masih? Yang pertama, jika berbicara dia berdusta. 2, jika dia berjanji dia mengingkari. 3, jika dia diberi amanah dia berkhianat. Alhamdulillah masih teringat. Lalu apa sih pengertian munafik itu? Secara etimologi atau harfiah, kata munafik berasal dari kata nafako, yang salah satu artinya adalah lubang tikus di dalam tanah yang memiliki 2 pintu. Pintu pertama terlihat, sedang pintu kedua tidak terlihat. Bisa membayangkan 2 pintu, yang satu terlihat dan yang satu tidak? Secara terminologi, munafik adalah orang yang secara lahiriah menampakkan keimanan dan ketaatan, tetapi secara batiniah menyembunyikan kekafiran. Jadi yang ditunjukkan adalah yang bagus-bagus, seperti seseorang memakai topeng. Pernah lihat orang memakai topeng ya? Nah, jadi yang ditampilkan topengnya itu bagus sekali. Tetapi setelah dibuka, berbanding 180 derajat. Ternyata wajahnya tidak sebagus topengnya. Dengan kata lain, orang munafik adalah orang yang bermuka 2. Bermuka 2. Jadi yang tampak itu muka yang lainnya, bukan muka aslinya. Itu bermuka 2. Sekarang kita baca bersama-sama hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Kita awali dengan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Dari Abu Hurairah bahwa
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Nah, jika berbicara dia berdusta. Contohnya seperti di lapangan ada bazar. Setelah Saman datang ke lapangan, ternyata tidak ada apa-apa. Berarti Saman dibohongi atau dibohongi? Dibohongi. Yang membohongi berarti dia berdusta. Salah satu orang munafik. Yang kedua, jika berjanji dia mengingkari. Nah, contohnya misalkan Saman nanti siang membuat janji untuk belajar kelompok. Misalkan mengerjakan soal IPA atau IPS. Tetapi ketika siang ternyata Saman malah asik sendiri bermain game, bermain Mobile Legends dan lainnya. Nah, sampai Saman tidak hadir di belajar kelompok, padahal Saman yang membuat janji sendiri. Nah, itu namanya jika berjanji dia mengingkari. Terus, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Nah, Saman diberi amanah, jangan sampai deh. Nah, misalkan si A diberi amanah untuk mengantarkan berkat makanan ke tetangganya. Ternyata si A ini tidak sampai ke tetangganya. Di pinggir sungai dia makan berkatnya. Nah, ini berarti dia berkhianat. Dia mengambil amanah yang seharusnya diberikan kepada orang lain malah dibuat untuk keuntungan sendiri. Nah, bahaya orang munafik. Orang munafik itu sangat berbahaya. Orang munafik adalah orang yang dalam hati mereka ada penyakit, lalu penyakit itu terus bertambah. Jadi setiap hari penyakitnya terus bertambah. Munafik itu kan penyakit hati sebenarnya. 2 orang munafik adalah orang-orang yang membuat kerusakan di tengah masyarakat, tetapi mereka tidak mengakuinya. Jadi ketika ada orang munafik di tengah-tengah masyarakat, dia akan mengumbar kebohongan. Ketika dia membuat janji juga tidak akan ditepati. Ketika diberi amanah, dia malah menyelewengkan amanah. Nah, itu membuat kerusakan di tengah masyarakat. Orang-orang munafik dibiarkan oleh Allah terombang-ambing dalam kesesatan. Ini namanya munafik kan sifat tercela saja. Gitu. Nah, sifat tercela itu adalah sifatnya setan. Setan itu sesat atau lurus? Nah, setan itu sesat. Orang-orang munafik diibaratkan sebagai orang yang tuli, bisu, dan buta sehingga mereka sama sekali tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain. Jadi karena orang munafik itu menyebabkan kerusakan di tengah masyarakat, jadi orang lain takut mau berkomunikasi dengan dia. Takut dibohongi, takut amanahnya tidak sampai, takut takut kalau berjanji dia tidak menepati lah dan sebagainya. Makanya dia sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dia sulit menjadi makhluk sosial. Sekarang kita akan menonton video ya, video pembelajaran.
Assalamualaikum. Kamu pergi mati ya? Siapa? Pergi kami. Ya, boleh kamu. Oh, kasih ya. Assalamualaikum. Betul. Kalau anak sih kamu dibohongin, itu aja kamu percaya. Aduh. Kamu punya aku ya? Ambil aku dong. Nggak usah, nggak usah cuma bohong. Minta mau kali. Nggak usah. Ambil aku dong. Apa juga? Oke, kali mau maaf. Jangan bayar ya. Iya. Atas untuk menembus kesalahan saya akan berjanji untuk mencari kamu sekali. Oke, saya setuju. Tapi cepat, tunggu sini ya. Oke, cepat ya. Tunggu ya. Masih ada tiga ini. Di kemana sih? Wah. Assalamualaikum. Kamu lihat yang di kaca. Kamu lagi ngapain? Kasih ya. Assalamualaikum. Enak banget dong. Dasar, tidak tahu bersalah. Mana janjimu? Masih ada nggak? Makanan. Dasar. Kenapa melanggar janji kamu tadi? Lupa. Saya beri kamu kesempatan satu kali lagi. Sekarang saya beri kamu amanah. Jangan sampai kamu hianati ya. Tadi siang saya pinjam songkok pagi. Dan sekarang saya harus mengembalikan ke sore hari. Karena dulu saya berikan kamu tugas. Kasih songkoknya sekarang juga. Ngerti? Ingat, jangan lupa lagi. Ini amanah. Jangan sampai kamu hianati. Kan di sana. Serap. Iya sudah, saya kan kasih nikah. Apa? Beneran, dia tidak kasih kamu? Apa? Beneran, dia tidak kasih kamu? Aduh. Dasar. Andika! Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun idza hamida takallama wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ciri orang munafik ada tiga. Apabila berkata berdusta, dan apabila berjanji mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah. Gimana? Seru? Jadi di video tersebut ada dua tokoh utama, yaitu Andika dan Ruhul. Nah, Ruhul ini adalah tokoh yang baik, sedangkan Andika adalah tokoh yang buruk. Apa yang dilakukan Andika? Dia pertama berbohong, ya kan? Yang kedua dia mengingkari janji. Yang ketiga dia berkhianat. Dia diberi amanah justru tidak disampaikan amanahnya. Ini adalah contoh
perilaku munafik dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan masuk ke diskusi kelompok. Nah, diskusi pemecahan masalah, ini jumlah kelompoknya ada 3 kelompok ya. Setiap kelompok akan mendiskusikan permasalahan yang berbeda. Hasil diskusi akan ditulis pada lembar diskusi yang telah disediakan. Jadi nanti sama tulis di lembar diskusi. Terus 2 siswa dari setiap kelompok akan menjadi perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan. Jadi nanti 2 maju gitu. Selama diskusi, guru akan menilai partisipasi setiap siswa dalam diskusi. Nah, sekarang Pak Umam akan memberikan lembar masalah yang akan sama diskusikan ya. Nah, kelompok 1, lalu kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya yang aktif, karena keaktifan sampean akan Pak Umam nilai. Cut. Gimana, ada masalah ya? Bisa ya? Nanti jawabannya ini sama setelah baca ini benar jawabannya ini ya. Sudah selesai diskusinya ya? Nah, sekarang presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Yo, disiapkan siapa yang mau berpresentasi. Nah, silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Anggota kami adalah Rani, Anita, Musa, Fahri, Yudo, Bagus. Pertanyaan: menurut kelompokmu, apakah sikap Ali mencerminkan sifat orang munafik? Jelaskan alasannya. Jawaban kami: ya, karena tindakan Ali sesuai dengan ciri-ciri orang munafik, yaitu bila berjanji ia mengingkari. Pada cerita tersebut, Ali telah berjanji kepada Budi untuk belajar bersama. Namun Ali justru mengingkari janjinya sendiri dengan asyik bermain game di rumah. 2. Apa akibat dari tidak menepati janji terhadap hubungan pertemanan? Jawaban kami: tidak dipercaya lagi oleh teman, merugikan teman, hubungan pertemanan menjadi tidak baik, sulit mendapatkan teman, dapat menyebabkan pertengkaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Anggota Serina, Tea, Jelita, atau Kari Story. Soal nomor 1. Apakah tindakan Dinda termasuk ciri-ciri orang munafik? Jelaskan. Jawab kami: ya, tindakan Dinda termasuk ciri-ciri orang munafik, yaitu bila berbicara ia berdusta. Dinda telah berbohong kepada gurunya padahal ia benar-benar menyontek waktu ulangan. 2. Apa yang harus dilakukan Dina agar tidak termasuk orang munafik? Jawaban kami: Dina seharusnya mengakui bahwa dia telah menyontek. Dina juga harus meminta maaf karena ia tidak belajar sehingga harus menyontek. Selain itu, Dina harus sadar bahwa
semaksimal mungkin dan mengerjakan soal ulangan dengan jujur, murni, dan pikirannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, anggotanya Al-Fatihah, Noskan, Sabira, Aulia. Cerita, Pak Guru memberi tugas kelompok kepada siswa dan Andi ditunjuk menjadi ketua kelompok. Ia bertanggung jawab mengumpulkan hasil pekerjaan teman-temannya. Namun Andi lupa dan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, lalu menyalahkan temannya ketika dimarahi guru. Pertanyaan 1. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Andi dan apa yang harus dilakukan Andi? Jawaban kami. Kesalahan Andi yaitu dia ceroboh sampai lupa tidak mengumpulkan tugas ke kelompoknya. Padahal dia yang diberi kepercayaan untuk mengumpulkan tugas itu. Andi seharusnya lebih bertanggung jawab dengan mengumpulkan tugas sesuai waktunya. Ia juga tidak boleh menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Apa akibat dari tidak menepati janji terhadap hubungan pertemanan? 1. Tidak dipercaya lagi oleh teman. 2. Merugikan teman. 3. Hubungan pertemanan menjadi tidak baik. 4. Sulit mendapatkan teman. 5. Dapat menyebabkan pertengkaran. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1 sampai dengan 3. Beri tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah, ternyata Saman bisa memecahkan masalah dari cerita-cerita yang telah ada. Mulai dari tidak jujur, tidak menepati janji, dan berkhianat, ternyata Saman bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya, untuk mengukur kemampuan sampean pada hari ini, jadi pemahaman kalian bagaimana, Pak Imam akan mengasih lembar kerja peserta didik. Jadi nanti Saman jawab, soalnya 10 terdiri dari pilihan ganda semua. Ya. Apa sih kamu jawab orang apa-apa? Enggak, Nah, silakan dikerjakan dengan maksimal. Jangan ada yang menyontek karena kita harus jujur, ya, harus jujur. Sudah selesai anak-anak? Nah, kalau sudah dikumpulkan menjadi satu di tengah, biar nanti Pak Umam ambil ke meja kalian. Ya, ditata yang rapi, jangan acak-acakan. Gimana pembelajaran hari ini anak-anak? Seru? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ya udah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Umam yang akan bertanya. Kesimpulannya pada hari ini apa saja? Ayo. Ya, Pak. Ya, perilaku tercela. Jadi munafik adalah perilaku tercela. Munafik ciri-cirinya ada berapa? Ada 3. Apa saja? 1. Ya, jika berbicara. Nah.
Ya, betul. Jadi jika berbicara dia berdusta, jika dia berjanji dia mengingkari. Terus jika dia diberi amanah dia berkhianat. Ya, bukunya dibaca di rumah, nggih. Untuk pembelajaran yang akan datang kita akan belajar lagi tentang hikmah adanya hadis tentang munafik. Jadi hikmahnya apa saja nanti dibaca di bukunya. Jangan lupa untuk selalu belajar, rajin beribadah, karena itu yang akan kita peroleh di masa depan, termasuk di akhirat nanti. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.